kamar sampai ngantok anak-anak mangan sahur julu EPK barasang kelolosan nepe tinduk ongkat tinakna apa ya jangan ina nangkap kita ya aku uah ngase sengak jama puasa genku mangan sahur aku kelak kanduk simbur ki kanduk ya anaknya itu hati-hati katut kenaus gitu. Beliangnya itu jok labuan ya. Ternyata pada rakaat terakhir itu ndak bau lolos si kengantokan tinduk ibunya yang tadi dia lihat dari jam 2:30 kan ndak nahan juga. Ilah tinduk inakna terus tidur. Kemudian dia yang sholat tahajud itu dia kelolosan ndik nemangan sahur wah. Nah sekarang saya tanya, dia tidak makan sahur kemudian besok dia puasa, sah atau enggak? Tergantung niatnya, ambil tuh niatnya, jagat. Hah? Sebelum tarawih, terus sebelum tarawih, setelah sholat isya, ada ya kan? Jadi niat itu bisa akan diniatkan dirinya untuk berpuasa itu sejak dia maghrib. Sejak maghrib berniat sudah setelah puasa. Setelah berbuka berniat di situ. Ya, bahkan disebutkan kalau seorang ibu atau seorang bapak dia berniat setelah sholat tarawih atau sebelum dia tidur, kemudian di tengah-tengah tidurnya ada keinginan seorang suami untuk menendang bola ke gawang, dia ndak batal niat itu. Meskipun ada jeda, niat jedang si main bola. Ndak main bola lapangan lagu. Main bola ini pakai. Ya, artinya dia berniat setelah sholat tarawih, kemudian seorang ibu dan seorang bapak itu, seorang bapak ada hajat kepada istrinya, kepada ibu, ya tentu istrinya. Jadi meskipun dia gauli istrinya itu, ndak dia batal niat yang tadi. Ya, jadi makan sahur itu ndak menjadikan wajib, akan tetapi sebagai penjagaan jangan-jangan lemak jam itu wah lemes kalah-kalahan tap ndik mantra bu. Ya jadinya nyampah teno. Ya hingga diringkas. Biasanya kalau di luar bulan Ramadan kita 3 kali makan kan? Ya, pagi namanya namanya sarapan. Kemudian zuhur, malam makan malam deh. Ya Allah, makan malam. Coba kalau puasa hanya maghrib sama nanti ketika kita sahur. Jarang sekali orang ketika setelah tarawih itu kemudian lalu dia kepingin makan. Perasaan kita aja. Coba dari pagi juru mati lantong rombongnya esno gentinem. Akan tetapi kalau udah masuk 1 gelas, coba ayo. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Dan seandainya kalau enggak bulan Ramadan enggak bisa kita akan tahan lapar begitu dari terbit fajar. Ya sampai dia terbenam matahari sampai azan maghrib. Akan tetapi itu adalah bantuan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau enggak dia bulan Ramadan, lekan kelema sampai zuhur wah. Ngombe beli acara dan bawa hadirin ya. Sebab apa? Lombok Tengah bermasalah, dia tahu juga Lombok Barat. Lombok Tengah dia putus jembatan, tidak bisa kita lanjut ke Lombok Barat. Itulah ibaratnya kalau perut itu lagi keroncong. Ya, nah jadi niat itu, ya, sejak maghrib, bahkan disebutkan launawa fi asna'is salat, launawa fi asna'is salati sahhat niyatuhu. Seandainya kalau seseorang itu berniat di tengah dia sholat, sah niatnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya datang oleh Kudais, Tafiaran Kudais, atau dia baru pulang dari MTQ nasional, lampu itu suruh jadi imam di masjid. Setelah dia sholat tarawih, kemudian ketika witir itu, lalu dia baca surat yang terakhir pada surat Ali Imran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu, ya Allah. Itu terus berniat terus puasa Jerusalem dalam bulan Ramadan berdoa karena Allah. Kemudian lamun ucapan kana aja liaran niat, liaran lapas, niat itu di dalam hati. Jadi niat sholat sama puasa itu beda. Kalau sholat harus dia beriringan dengan pekerjaannya, tidak bisa diniatkan sebelum sholat. Kalau puasa sebelum kita laksanakan kemudian kita berniat, tidak apa-apa. Kita berniat malam, puasanya besok. Kalau sholat tidak bisa seperti itu. Terus bayang apa nih? Bayang sholat, lalu ku berniat dulu di lapangan yang ku main bola, tutup takbir le bawah, iblahu. Ya, tidak bisa seperti itu. Ya itu. Udah, sekarang kita masuk ke ini bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa shaum ramadhana fardun bil ijma'i ma'lumun min ad-din bid darurati fayakfuru jahiduhu. Jadi puasa Ramadan itu adalah suatu kewajiban secara ijma, artinya kesepakatan para ulama. Fayakfuru jahiduhu, maka orang yang meninggalkannya itu termasuk dia adalah orang yang kafir. Ya. Wa syurutu sihhatihi arba'atun. Syarat sahnya puasa itu ada 4. Selain daripada yang 4 ini, apabila dia berpuasa maka puasanya tidak sah. Yang pertama al-islamu. Jikalau ada orang bule itu yang menahan-nahan dirinya sampai jam 9 tidak sarapan, I want to following Muslim. Ongkatna, aku ingin mengikuti orang Muslim because he's fasting today from yesterday. Sebab dia puasa dari hari ini sejak kemarin. Tapi ya puasa tidak ada artinya itu, sebab dia adalah di luar Islam. Wat tamyizu. Tamyiz itu bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Artinya anak sudah tahu aturan. Anak sudah bisa membedakan bahwa ne tolang antap bareng ne tain begang. Seperti itu dah. Yang ketiga, wan niqa minal haidi wan nifas. Nah ini harus dia bersih dari haid dan nifas. Ini yang sangat krusial sekali ketika ditimpa sama perempuan. Jadi seandainya kalau kamu ditimpa tinggal 1 menit aja dia akan berbuka, maka tiba-tiba kamu haid, jelas bahwa puasa yang hari itu dihitung nanti kamu harus qada. Ya, udah kering semendak kah ini cerita ngakun deh. Tuduk ku Pak Bepi itu setengah ongkatna no baturna. Ya apalagi di siang hari, apalagi di zuhur. Haid saat itu. Jadi puasanya udah jelas dia batal. Kalau akan dilanjutkan itu yang akan menyebabkan kamu mendapat dosa. Tidak apa-apa kamu makan, akan tetapi makannya jangan di depan orang yang lagi berpuasa. Ya nyebok-nyebok entar lihat dalam. Ya, ada nak arak begang ya wah barang dari cerita begang kena ya. Ya, itu. Nah, jadi itu yang syarat sahnya. Selanjutnya yang biasa ini.
Selalu dan senantiasa saya tanya kepada yang perempuan, tinggal berapa puasanya yang belum dikada. Ini yang akan saya jelaskan sekarang ini. Tapi masih neman kada puasa nih? Ada? Allahu Akbar. Ada. Wa man alaihi syai'un min Ramadana, ya, fa'akhara qada'ahu bi ghairi usrin hatta dakhala Ramadana akhara haruma alaihi. Perhatikan ini. Siapa yang masih luput puasanya pada tahun kemarin, puasanya tinggal 5, dia senantiasa slow doang. Biar saya puasa sampai pitu. Dek man ngada. Solehah, ya puno buik keciput no jemak ka. Ya doang alasan nawa. Semprit dia masih kering telu kocor. Ilaha illallah. Ya, poteng dia masih kering telu keme. Jemak kata ngada. Slow dia, tiba-tiba masuk dia maulid terus. Wah ngada. Ya po. Dedek cerita kulit Pak Amin deh. Beriantu nak kentok ku angkatna. Ya, sampai dia slow. Yang namanya kita akan lalaikan itu mesti dia akan tidak terasa, tiba-tiba dia akan masuk bulan Rajab. Tamu bulan Rajab. Allahu Akbar angkatna. Apa fitri? Hah? Jilbab fitri? Ya, kentok kurang. Masuk dia sampai bulan Rajab, masuk dia sampai bulan Sya'ban, dia masih belum kada puasanya yang 7 itu. Ini haram kepada orang yang seperti itu. Kalau dia seperti itu sampai dia masuk bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk membayar fidyah sebenarnya. 1 mud setiap hari, dan dia harus hitung 2 kali. Ya, sebab dia lalaikan karena dia masuk bulan Ramadan lagi. Ndek na sekecil dengan Nina si menene. Astaga, jemak aku ngada sekali-kali yang karena dia datang bulan Syawal, udah dari tanggal 1 itu aja kada dia. Slow udah selanjutnya nanti. Ya, usahakan untuk tahun besok jangan sampai ada yang slow sampai masuk Ramadan belum mengkadak puasanya. Ini adalah kewajiban Pak Guru untuk menyampaikan kepada kamu untuk dilaksanakan. Jari lamun lalu berkunjung, lamun lalu midang engkah bulan Ramadan, no ya ketuan. Di pira puasa sampai seda. Oh, di pira jilbab beli perubin, jilbab ketuan nang. Si aran kanak berkemelian lekan sekilo warna jilbabna wah tandana si kemelian jilbab hijau ida wah nene ongkatna. Ya, jangan sampai terulang kembali ini. 3 kah 2 kah apalagi nepitu malik. Jangan sampai demikian. Usahakan ya paling enggak setelah 6 itu udah kada dia. Sebab nanti setiap bulan itu mesti kamu ndak sholat juga kan? Ya, mesti kamu akan ndak sholat. Ya, karena itu ciri khas dari seorang perempuan yang mencerminkan bahwa perempuan itu sehat, dia haid. Ya. Nah, jadi diusahakan, tolong. Begitu juga yang laki, yang kemungkinan kemarin dia sakit. Yang kemungkinan kemarin ketika puasa yang kemarin itu dia diimpus selama 5 hari, selama 7 hari, maka wajib dia mengkadanya. Dan diingat, puasa yang dikada itu kamu tidak akan bisa dapatkan pahala puasa itu lamun niat wah marak ngene matahari. Niat puasa qada itu wajib diniatkan pada malam hari. Apa kata? Aku niat puasa qada Ramadan jelo silema fardu karena Allah. Enggak nawaitu shauma qadin an qada Ramadana fardhan lillahi ta'ala. Ya kudu basar Pak Guru lamun ya pitau bahasa timo greneng pikadu.
niatku kada puasangku bulan Ramadan jelusi jemaah fardu karena Allah. Nah, yang kata udah, ayo Sigit, apa yang ditanya Sigit? Sigit ada dua, tiba nepitu mah. Yang perempuan siapkan juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah batal sholat kita atau waktu puasa kita saat kita menangis dengar ayat Quran? Kedua, apakah batal puasa kita saat kita kentut di sedang mandi itu Pak Guru? Sedang mandi. Udah. Satu, apakah batal puasa kita atau makruh sholat kita menangis mendengarkan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh imam? Ini ciri-ciri anak yang paham dia tafsir kayak ini. Tahu na artinya ayat, tahu artinya aja nangis apa orang. Yang membatalkan puasa itu bukan nangisnya. Yang membatalkan puasa itu adalah ketika air mata itu masuk ke dalam mulut. Ya, biaya mata gentama. Oh, biaya mata gentama. Ya, jadi ya apapun yang sebelum sholat makruh dia. Di antaranya mau kencing, mau BAB, mau makan, makruh dia itu. Jadi terlalu lapar, makruh tersembayang. Ya Allah, kemeriatku menek lagu nukar sekali-kali. Allahu Akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung pelai. Dudak. Saya jali dalam cagur ya. Apa rana? Pintu WC itu ternyata Pak Guru di dalam. Si meletan lalu. Itu makruh itu. Kenapa dia makruh? Ya kamu ndak akan apa? Kamu ndak akan husu. Ya doang anu ngene-ngene kok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dedek tahan dia sedikit. Jangan tahan ya. Jangan ditahan. Ya, ketika akan mau BAB, ketika akan mau kencing dulu baru sholat. Lagu dia mau berjamaah Pak Guru. Lebih baik kamu masbuk ketimbang nantinya itu kamu akan ndak husuk karena sakit tiang. Yang namanya apa? Yang namanya air atau yang namanya kotoran itu akan keluar itu ndak bisa kita akan halangi pakai apapun. Ya, ditolong usahakan itu. Kedua, apakah batal puasa kita? Kentut dan tayak bisa mendak ngentut bola kalau dia sengaja, ya ukuran sengaja. Tapi kalau udah dia berusaha, misalnya, ya Allah angkat ngono, ya. Yang di dalam air itu, yang di dalam air, usahakan makanya hindari hal-hal seperti itu. Terutama sekali jangan biasakan sikat gigi ketika sore itu. Baunya itu masuk, itu makruh itu. Usahakan sikat giginya sebelum dia imsak. Ya, sore soleh lah kemambu gigingku angkat nah. Aku paling dek ku tahu menemambu gigi nih. Harus ku sikat doang nah. Sore sikat nah. Ya jangan itu, hindari itu. Hindari ya. Hindari itu. Jadi usahakan apa saja yang kamu berkeinginan sebelum sholat itu. Ya, lagu dendek ngerayu aja Pak Guru, ngerayu dulu. Lain hal ngerayu aja. Ya, jadi itu Sigit. Gimana Sigit? Udah yang perempuan. Nah, itu Nia. Yang tadi haruma alaihi katanya. Kalau dia akan masuk sampai bulan Ramadan yang berikutnya. Bulan Rajab itu kan masih ada jeda, kamu masih hanuk di situ. Masih ada jeda, kamu akan ngada.
kalau dia sampai mengalami kalau dia sampai menjumpai bulan Ramadan berikutnya, itu yang haram kepada orang itu. Dan nanti ketika bulan Ramadan yang kedua kali itu udah dia jumpai, maka wajib dia mengkadak dan membayar fidyah. Tak mungkin fidyah, denda itu. Dendanya tapi bukan emas 10 kilo, beras sih. Ya, makanya usahakan sekali lagi. Arak doang masih nikmat ngadak puasa angka. Jangan sepelekan itu. Ya, kalau udah sebulan lah paling enggak. La ilaha illallah tunah mala pok keluwe keciput 3 kilo Pak Guru, semprit 7 kilo. La illallah. Jus ceker ayam barang ceker manok nih 3 kilo. Saya kan ngakan ya. Pas napa buka nabe bareh ngakan. Ketika dia ngada itu usahakan jangan sampai ada terjadi lagi untuk tahun depan. Yang masih ada belum dikadak puasanya setelah Ramadan besok itu kadak dia. Pas ku ngada aku haid Pak Guru, batalkan dia. Dindik soleh-solehah lanjutang lek tono. Ya, besok kalau udah kamu suci baru dikadak lagi. Ya. Ku gita yang kembis ini man ngada no. Ini kendaitan, arah jadi ku tahu. Ya, diusahakan itu ya. Usahakan jangan sampai ada. Elma tinggal berapa? Betul. Sangkin di nara angkat mulai julung ku baraya aja ku bro. Pas le murid tu aja ku le ku semen. Kumbe na rasingan Pak Amin no girang nangan no. Girang nangan be. Girang nangan na wah nek lagi tak aku le murid terus. Apa angkatku? Indah, tinggal berapa Indah? Ketahuan Indah ini. Tinggal berapa kada puasanya belum? Udah, berarti yang lain si anu nih si husu andang bawa no jadi kesembel ketuan ya berarti aja wah no. Terus kamu nih, pira puasa nih meman kada? Wah mahayat. Ya usahakan ya, terutama sekali yang perempuan ini. Yang perempuan sebab itu kamu akan terus dituntut ya terutama sekali puasa ini. Ya, terutama sekali puasa, jangan sampai ada yang tidak mengkadanya sampai dia akan datang bulan Ramadan berikutnya lagi. Sebab setiap bulan, taruhlah misalnya 7 kamu tidak kada, mesti kamu akan dijumpai oleh haid ketika kamu akan mengkadak pada bulan itu kan. Aduh, wah baru tengah ada, datang wah beraya nih, beraya Lombok Tengah no, beraya Lombok Tengah nih, beraya abang angkatnya. Diusahakan itu. Ada lagi yang perempuan? Ada? Reza? Ada? Girang di narak ketua nang si Reza itu ngintek dong. Ada? Marak dengan pinang baik. Ya, udah jam 8. Kalau memang tidak ada, ya. Oh ya, ini Muiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Kalau hal seperti itu dia tidak akan menjadikan puasanya batal, akan tetapi jangan sampai dia sengaja. Ya, udah saya bilang tadi, mimpi basah itu kan masih satu orang. Ini mimpi basah berdua aja dia tidak membatalkan niat. Ya. Iya. Mimpi basah itu kan sendiri masih. Mimpi dia sehingga dia basah. Nejak main bola pun basah. Ya. Nah, jadi silahkan diusahakan supaya seandainya mimpi basah usahakan mandi sebelum terbit fajar. Ya, sebelum terbit fajar, kemudian di situ mandi, ya, maka niat yang tadi malam itu tidak menjadikan batal dia niat itu. Tidak menjadikan batal. Ya, saya tambah sedikit aja terkait sama zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah yang dikeluarkan oleh kita tidak mesti diwajibkan bagi yang balik. Setiap anak yang lahir
maka wajib baginya dikeluarkan zakat fitrah itu. Akan tetapi syaratnya wajib dikeluarkan zakat fitrah itu wayam bagi wa yustaratu liwujubiha al-islamu. Pertama, syarat wajib untuk dikeluarkan zakat fitrah itu Islam, wa idraku juz'in min ramadhana wa juz'in min syawal. Dia menjumpai sebagian daripada bulan Ramadan dan sebagian daripada bulan Syawal. Bulan Syawal itu pada malam Lebaran itu maksudnya. Misalnya nengke, tanggal pira nengke? Tanggal 23 dikeluarkanlah zakat fitrah papuknya yang umur 80. Tanggal 27 mati papuk nih. Kanggo pila lo bait dia. Zakat fitrah papuk kuno mati dong. Kapak nih pesi dengan lagu kan. Artinya itu tidak menjadi zakat fitrah, dia menjadi sedekah itu. Ya, kalau ada anak yang lahir tanggal 29 Ramadan, kemudian dia meninggal jam 7 jelo hari raya, maka wajib itu dikeluarkan zakat fitrahnya. Idraku juz'in min ramadhana wa juz'in min syawal. Jadi harus ngedaid maghrib malam Idul Fitrino kenana. Baru dia wajib itu. Akan tetapi kita dikeluarkan sejak tanggal 13. Kita wanti-wanti. Ya. Kita jaga-jaga. Kalau ada anak yang lahir pada tanggal misalnya Rubin lahir adik P. Wasugulang pe zakat fitrah adik kuina. Maya pu Raden, pisugulang kaya. Lalu tesugulang tebeliang telu tere. Lah lo terus macam wah namanya adat orang tua, tapi itu bagus juga sih. Tapi kalau akan memaksakan daripada kemampuan itu ya sebenarnya ndak Tiba-tiba anak itu setelah dikeluarkan meninggal dia tanggal 28 Ramadan. Apa yang dikeluarkan yang kemarinnya itu dia tidak menjadi zakat fitrah itu. Kenapa? Karena anak itu belum menjumpai bulan Syawal. Justru itulah orang yang sholat Idul Fitri itu disunatkan kita agak siangan. Kenapa? Karena mungkin ada di antara kita yang ada halangannya kemarin mungkin karena sakit atau tidak ada yang ngurus, dia belum mengeluarkan zakat fitrah. Kita disuruh mengeluarkan mulai tanggal 15, tanggal 17, tanggal 19, kita wanti-wanti itu. Sang jemaah di nara atau sang jemaah di nara urus itu, sebab puasa itu tidak akan diterima kecuali kalau dengan zakat fitrah itu kita keluarkan. Jadi itu. Allah ya. Ya itu saja. Ada lagi Mas? Udah. Hah? Ada? Apa? Udah dah, yuk nanti besok dah. Ya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما بالصالحين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما بالصالحين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا
وزدنا علما وألحقنا بالصالحين اللهم استر عيب الشيخ عني ولا تذهب بركة علمه مني اللهم استر عيب الشيخ عني ولا تذهب بركة علمه مني اللهم استر عيب الشيخ عني ولا تذهب بركة علمه مني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Untuk diperhatikan yang memiliki gelaran besok perwakilan dari kelas 11 IPS, hitobah atas nama Mali ini doa Kusuma Wijaya. Sekali lagi tawah atas nama Mali ini doa Kusuma Wijaya. Acara bebas.